ya. Ini dalam hati saya panas juga nih ngebaca berita begini nih ya. Teman perlu pencerahan nih ya gitu ya. Saya jawab atau enggak? Saya jawab atau enggak? Enggak saya jawab, hati saya ini juga. Akhirnya saya jawab aja. Jokowi itu akan kena karma bukan karena berkhianat kepada PDIP, saya bilang begitu ya. Tetapi dia telah mengutukin Israel 2 atau 3 kali, saya bilang. Nggak ada hubungannya dengan Megawati, saya bilang itu. Dan Hmm. Megawati nggak ada bagus-bagusnya, saya bilang itu ya. Hmm. Eh, Boroknya itu lebih banyak ketimbang Prabowo. Saya sebutin satu nih, perjanjian batu tulis. dan masa berbuahnya lebih cepat. Itu nama-namanya itu semua adalah nama-nama desa di Sumatera Utara. Ternyata itu hasil penelitian dari insinyur yang dari RISPA itu. Karena dia dikejar, dia larikan penemuannya itu akhirnya dia kirim ke Malaysia. Jadi G30S itu memundurkan Indonesia hampir 20 tahun di dalam bidang teknologi. Hmm. Karena ahli atom, ahli fisika Indonesia banyak yang kabur ke negeri Belanda. Jadi revolusi-revolusi yang seperti itu sangat menghancurkan negara, memundurkan dunia pendidikan dan sebagainya gitu. Nah itu saya kira Pak Prabowo pasti udah belajar itu. Iya, benar-benar. Heeh. Kita lihatlah 100 hari ini bagaimana. Tapi kalau saya masih yakin beliau itu otaknya lempeng dan niat baiknya bagus ya. Karena I- i- bagaimanapun dia idealismenya masih kuat dia. Ya, itu yang kita harapkan ya. Orang harapkan itu, pakar-pakar itu ya, semua lini mengharapkan itu gitu. Karakter dia pertahankan itu, benar Pak. Coba you lihat menteri itu. Kenapa menteri kita itu jadi begitu banyaknya? Sudah mendekati kabinet 100 menterinya Bung Karno terakhir. You lihat menterinya itu. Banyak muka lama yang terlibat korupsi dan sebagainya. Ya, itu yang Tapi saya bilang coba tadi Pak. you, Benar, itu yang tapi saya bilang coba you tadi. lihat wakilnya. Coba you lihat wakilnya siapa. Itu betul-betul kebanyakan adalah ilmuwan. Hmm. Jadi seandainya menteri itu terlibat korupsi, tinggal ditangkap, dihukum wakilnya yang naik, yang ilmiawan itu. Iya Pak, Jadi iya, udah itu strateginya ya. sudah dipersiapkan, Iya, sudah benar. dipersiapkan strategi. Iya, saya Pak, iya. Saya berpikir ke situ Pak Hari. Benar. Yang Artinya masih, diharapkan memang menteri-menteri ini bakal ditangkapin satu-satu. Memang itu iya. udah digampang tuh. Jadi langsung diambil alih sama wamennya kan. Hmm. Setuju, kayaknya begitu Prabowo Mas. sudah menebak itu saya kira. Memang rakus-rakus ini kan partai-partai ini kan. Jadi Benar artinya Pak Hadi, saya eh, setuju. ber- Ini setuju Enggak. saya. Saya, ya, analisa berbagi begini, saya berbagi dukung ya. porsi berbagi Hmm. porsi itu kan harus karena mereka mendukung pemilihan Pak Prabowo. Wajarlah mendapat splitteran gitu ya. Hmm. Tapi hati-hati, jangan Iya, ulangi lagi peristiwa iya. lama. Jadi saya kira strategi Pak Prabowo itu udah tepat itu. Hmm. Itu Ya, aja kita, Pak Pol. iya. Saya senang ya Pak Apa Hari di? merespon tadi ya. Iya, Bangga Bagus saya itu ini. ya. Ini Hmm. bagus ya. Ini bagus. Iya, Ini kan perspektif yang berbeda Pak Teddy. iya. Pak Teddy ingat ya, Ya Bu Ellen. kuliahnya Pak Jenderal Tobing, penganut Shinsu, metode Shinsu ya, gitu, Hmm. ajaran Shinsu, dan salah satunya adalah Prabowo, gitu Sun ya. Tzu. Shinsu ya, dia Sun banyak Tzu, Sun mengadopsi Tzu, Sun Tzu, Sun, Sun Tzu. aduh, Ya, Shinsu yang penting begitulah ya.
begitu dah, yang Ya, susu ya, merahnya dah ya, gitu ya. ya, supaya, Itu salah satunya adalah Prabowo gitu ya. Dia menerapkan strategi itu gitu. Jadi pura-puralah bodoh kalau kenyataannya Anda tuh pintar gitu. Pura-puralah miskin kalau sekiranya Anda ada kaya seperti itu. Kan Hmm, kan sering diulang-ulang sama Pak Tobing kan. ya, Aku 1.000 teman terlalu sedikit, ya, satu ya, musuh musuh terlalu terlalu banyak. banyak. Nah, saya rasa ya Prabowo itu sangat pintar, sangat jeli. Jadi biarkan beliau ini bekerja dulu gitu. Kita nilai lagi nanti 100 hari bagaimana kinerjanya. Gitu Pak Teddy. Enggak. Mm. Kayak gini contoh ya, kayak gini ya. Tadi ini ada teman di grup gitu. Dia posting dari mana, dari TikTok, dari mana gitu berita bahwa lihat nih Jokowi katanya ya bakal kena sial jadi pengkhianat. Dia bakal kena sial karena mengkhianati PDIP katanya gitu ya. Terus udah selesai itu gitu ya. Lihat aja waktu yang akan membuktikan. Ya, Percaya gitu ya. Ini dalam hati saya panas juga nih ngebaca berita begini nih ya. Teman perlu pencerahan nih ya gitu ya. Saya jawab atau enggak? Saya jawab atau enggak? Enggak saya jawab, hati saya ini juga. Akhirnya saya jawab aja. Jokowi itu akan kena karma bukan karena berkhianat kepada PDIP, saya bilang begitu ya. Tetapi dia telah mengutukin Israel 2 atau 3 kali, saya bilang. Nggak ada hubungannya dengan Megawati, saya bilang itu. Dan hmm, Megawati itu nggak ada bagus-bagusnya, saya bilang gitu ya. hmm, Eh, Boroknya itu lebih banyak ketimbang Prabowo. Saya sebutin satu nih, perjanjian batu tulis waktu itu hmm, ya. Waktu itu kan Mega berjanji dengan Prabowo di Batu Tulis Bogor bahwa akan maju gitu ya pada pemilihan presiden dan calon presiden. Tapi boro-boro ngajak Prabowo ditinggalin, dicuekin. Nah, sekarang akhirnya Megawati berpasangan dengan siapa tuh yang pakai kopiah tuh Pak Teddy, saya lupa namanya deh. Terus orangnya iya, tinggi. Nah, gitu. Aduh, siapa mah namanya ya, saya lupa dah gitu. Nah, itu kan dia dia aja udah berkhianat, itu satu. Terus kedua, soal Puan, saya bilang gitu. Oh, saya jawab, Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP kalau tidak dilecehkan, ya, disakiti, dizolimi sama PDIP berkali-kali. Yang jelas sekali adalah waktu foto duduk di kursi kayu seperti pesakitan, seperti itu. Terus yang ketiga, saya bahas Puan jadi ketua DPR nggak akan ngegolin undang-undang perampasan aset. ya, 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 Ya. aset, ya, Sebab ya, kalau dirampasin itu Puan bakal miskin karena suaminya hmm, juga kena kesangkut paut hmm, gitu. Kasus-kasus yang sepertinya sudah tuntas tetapi lagi coba-coba dibongkar lagi gitu. hmm, Seliweran tuh di sosmed. hmm, ya, Terus Hasan Masiku kan Megawati sendiri pernah bilang, aduh habis dong kader-kader saya kalau ditangkap. Kan dia bilang, ngancem, kalau sampai Hasto ditangkap, katanya gitu, saya akan ngadep Kapolri, minta keadilan. Dia minta keadilan apanya kalau orang korup? Bener nggak? Dan benar, sekarang yang banyak tertangkap adalah kader dari PDIP, hmm, ya kan? Yang enggak. Terus saya bilang, Jokowi udah mengirim surat bulan Juli atau Agustus tahun 2023 lalu minta kepada ketua DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset para koruptor secepat mungkin. Tapi kan nggak dijawab, nggak diloloskan. hmm, hmm, Itu tahun lalu. Tahun ini pun sudah diulang kemarin, yang sama Pak Andi juga tahu itu ngikutin. Alasannya tidak dicantumkan, tidak diminta tuh untuk digolkan katanya gitu. Padahal itu PR dari tahun-tahun sebelumnya, hmm, ya kan? Jadi jelaslah orang akan dibanteng, akan digemboskan gitu loh. Karena Jokowi untuk Pilgub Jakarta mendukung si Ridwan Kamil yang kata Pak Teddy hmm, kemarin ya, hari Jumat.
Ya. Penjahat merekrut penjahat. Penjahat, iya, benar. Ya kan? Itu Supaya kalau filosofi sebenarnya, itu bukan? Iya. iya harus disandera. Jadi Hmm, keluarganya cepat gampang gitu kan. Nah, hmm. begitu Pak. Ya tadi Ibu Ellen itu ada ya, saya bagus masuk ke ranah tadi bicara perampasan aset itu. Si Habib namanya Habib Hasanah Hasan, itu enggak bukan, yang Habib yang dipilih itu yang dari Menteri Agama Habib Hasan apa dia namanya? Yang suka itu. Dia yang dari dia ya Menteri dari Agama. ya apa namanya? Yang vokal yang waktu dia tanya kepada seorang pakar politik dari PDI. Ini cuma diskusi dari mereka. You Nah, anggota DPR lama gitu. Dia bilang, kamu PDI dari sini. Waktu perampasan hak itu kenapa tidak di dia cuma jawab si ini Adiana Pitupulu. Saya anggota DPR ya dari fraksi PDI. Tetapi di situ ada Kim. Begitu dia jawab. nah, Ada koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia yang dari situ. Mereka juga tidak menyetujui, bukan kita gitu. Akhirnya apa ini ngomongnya diam ya benar karena kita masuk ke sistem cerita ke sistem itu. Nanti secara kausal, secara general saya boleh jelaskan di sini. Mulai PDI, Golkar atau dari partai mana, dari partai apa aja ya, dari PKS lain sama kita tahu. Artinya dia masuk ke sistem dulu. Ke sistem negara kita kan ada lembaga di mana ada anggota DPR, MPR, RI. Nanti mereka bahas di DPR masalah perampasan aset. Perampasan aset, contoh, ya kita bicara secara apa ya, hukum lah, secara sistematik pemerintahan lah. Tentunya itu bawa ke ranah anggota di DPR ya, mereka diskusikan. Ternyata di DPR itu bukan dihadiri oleh PDI aja, semua partai ada di situ. Setelah merealisasi untuk perampasan aset, begitu juga untuk menghukum mati semua koruptor Nah, itu terkendala di DPR, tapi bukan karena PDI, bukan karena ini, semua keseluruhan itu orang-orang di dalam itu. oh, Karena saya Pak bilang Teddy, Pak negara Teddy, kita sudah rusak, sudah Pak, tersandra gitu, iya nih, sudah sorry, saya potong nih Pak. Tahun lalu kan waktu masih belum ini ya, tahun lalu lah, waktu masih presidennya Jokowi ya. iya Jokowi ya, Si Menhumkam siapa tuh? iya Bukan Pak bukan iya Yasona, Yosana bukan Hosana ya bukan Yasona Lauli, bukan. Menham Menkumham Orang Madura itu loh. iya si Pak Mahfud MD Ya, ya Mahmud iya MD. Mahfud Kan MD dia, ya dia diundang ke DPR. Dia kan hmm. duduk. Dia Iya ditanya. Dia menghadap itu ya, komisi berapa gitu ya, yang iya berurusan dengan ini. Kenapa itu undang-undang perampasan aset nggak dibikin? Katanya gitu kan. Dia tanya hmm. begitu, Pak Mahmud ini. Terus kan dijawab sama si ketua komisi itu. Waktu itu Hmm. ada PDIP yang gemuk, yang orang Jawa loh, orang-orang Semarang itu loh Pak. Siapa Iya Pak? apa Aduh, namanya namanya iya antik iya deh. iya iya Ya, iya si pakar hukum itu ya benar si ya, gemuk iya si gemuk, iya ada Hmm. tai lalat hitam Iya di ya gitu. iya Aduh, saya ingat ya apa lupa aja ya. Nah, orangnya lucu dan itu jujur saya Hmm. rasa ya, feeling saya bilang orang itu jujur. Bukan kita, bukan kami yang tidak mau katanya gitu Hmm. menggolkan undang-undang itu. Tapi baru kami mau lagi meeting begini-begini tiba-tiba kring katanya telepon. Hmm. Nah, terus si orang ini tuh niruin nyebut namanya. Oh Bambang siapa ya? Bambang Pacul Bambang Bambang Pacul. iya 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 Namanya tahu lucu kan iya gitu. dia bagus dia orang apa ya lugu Oh, lah dia senior, lugu iya, saya senang Pacul, dia tapi Bambang Pacul munafik menurut saya. iya udah Pak. Pak udah Munafik begitu lah dia bagian lah, dari Bambang Pacul ya lah. kita Pak kalau udah politik memang begitu Pak Rana Iya, muka curiga dua kita semua kali ya. ya Iya. muka Tapi di situ polos dia bilang, Pak eh, Paul mengiri dia lagi meeting, tahu-tahu kring bunyi telepon. Eh, Bambang Saya kira katanya. yang masih konsisten itu si Rieke Diah Pitaloka itu, saya kira masih konsisten dia ya. iya Iya, Benar nggak Pak hanya Teddy? dia. iya Ya, benar si itu dia Pitaloka itu Cuman dia nggak berani ya, ya nggak berani ngelawan arus ya. ya nggak bisa gitu begitulah politik Pak
Oleh sebab itu kita di sini Iya, jangan saya digiring nggak suka oleh politik politik makanya. ya. Kalau janganlah kritik kita yang muncul gitu. Kalau kita tergiring dengan politik Bu Elan, saya siapa aja saya kritik. Yang penting kebenaran ada di dalam kita. Itu aja yang coba kita kritisi. Mm-mm. Tapi enggak apa-apa, kita coba sharing. Tadi bicara Bambang Pacul, bicara itu bagus ada itu. Iya, itu udah bicara tuh. Jadi kenapa undang-undang perampasan aset belum disahkan? Karena itu ada telepon kring. Bambang, diam katanya gitu. Kalau dia mau ngomong panjang, diam katanya gitu. Ibu Bu, jawab, Bu diam. Ellen, pertama ya, saya cuman sebenarnya bukan di PDI yang punya aset banyak. Masalahnya yang dari anaknya Soeharto itu, yang di Tamrin Sudirman, ya, gedung-gedung itu, kemudian belum kita ke Kalimantan, belum kita ke Sumatera, itu persoalannya. Sebenarnya dari mereka itu, ya, kecuali ya Pak Bahari, Bu Ellen, pandangan saya salah ya. Maaf ya kalau salah. Pemahaman saya, ya, secara general, yang memiliki harta banyak, tanah banyak, aset banyak, ya, korupsi BLIB banyak dari kelompok Golkar ini, yang di Abdul Rasal Bakri, kelompoknya dia, sama si Barewo. Bukan si ini, si kubu ini. Itu persoalan kalau kita tarik ulur ke belakang ya. Kalau ke belakang. Tapi kalau kita coba menganalisa segampang begitu, bisa juga ya. Secara fluor di undang-undang, secara masa di partai yang barangkali PDI yang membatalkan semuanya itu. Tetapi orang PDI tidak punya kekayaan seperti itu. Kalau kita track ya pemimpinnya, barangkali kita bicara Puan, bicara Megawati, ya bercerita lagi antek-anteknya di bawah. Tapi masih lebih banyak itu yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Kim ini. Itu persoalannya gitu. Ya, yang marah ini si kelompoknya apa namanya, kelompoknya Golkar ini. Ya, kalau terjadi perampasan aset itu. Kalau Kan pandangan saya begitu ya, Bu Ellen, dia kan barangkali gini. saya ya. Kalau yang istilahnya yang udah lama dulu, waktu Ya, zaman Orde Baru gitu ya, korup gitu ya, ya kan cendana lah. udah terlalu jauh sekali gitu loh ya gitu. Bongkarnya juga, aduh butuh berapa lama gitu loh ya gitu. Ini yang baru-baru aja kemari gitu loh, udah Hmm, yang lagi diproses nih, yang lagi diproses gitu. Kalau hmm. ini yang baru ketangkep, ini kan prosesnya panjang kan, gitu. Kan belum diproses kan, baru aja Iya. ditangkap kan, gitu. Nah, itu kalau undang-undangnya udah jadi kan berarti aset mereka yang lagi dikurung sekarang ini itu kan bisa Hmm. disita. Iya, Kalau bisa di situ. masuk yang udah vonis ya udah nggak bisa diapa-apain gitu loh Pak Iya. Dodi. Oh iya benar-benar. Kalau udah divonis hukum, ya benar-benar. Tanah yang Iya, itu benar udah nggak sah di itu. itu hasil Prabowo 2 minggu ke luar negeri ke beberapa negara kan tadi Pak Bahari bilang cuman dapat 294 T ya kan gitu 300 kurang kan gitu. Hmm. Nah yang korupsi itu berapa dari Rafael Alun Hmm. yang baru gitu Iya. yang udah jalan 2 tahun dah kasusnya Rafael Alun itu berapa Hmm. gitu Iya, wow. belum yang kemarin yang di rumahnya punya uang berapa T tuh baru 2 mingguan lalu ketangkep ya kan. Hmm. Kasus timah, ya. Nah itu kasus timah Gila. suaminya Sandra Dewi. Nah Iya, itu iya. ya berapa itu kalau dibongkar Ya, bisa kasus kasih timah itu, pasar itu. kasus timah itu angkanya angka dari langit itu. Iya, waktu Pak Hari. Iya. Saya bilang tadi angka-angka bisa didustai, tapi kenyataan tidak boleh. Itu persoalan ke bahasa Bukan saya itu, bilang. itu kan dia itu hanya orang yang dijadikan kontraktor, subkontraktor oleh penambang itu. Hmm. Jadi suami Sandra Dewi itu adalah orang yang berkewajiban melakukan reklamasi-reklamasi terhadap tanah-tanah yang dikorek itu. Hmm. Nah, yang pemilik dari tambang itu kan Tidak hampir tersentuh. nggak dikutak-kutik itu. Untouchable. Saya bilang, Iya pemiliknya belum
Iya, benar-benar. Jadi sekarang yang dibilang angkanya yang besar sampai 300 triliun lebih itu atau 270 triliun itu kan karena dikatakan kerusakan lingkungan. Patokannya itu gimana dia ngitungnya? Hmm. Apakah selama ini PN Timah itu atau sekarang PT Timah Tbk itu, Hmm. apakah semuanya direklamasi dengan baik? Lubang-lubang galian tambangnya itu yang ada di Bangka Belitung, tambang yang di Singkep, di Bintan. Tapi Pak Bahari jago ya. Indonesia menutupi hal-hal yang kasus lagi baru-baru ini si apa Sriwijaya yang apa yang penerbangan itu yang punya pesawat apa komersilnya itu Sriwijaya Air atau apa ketangkap Ya, kan baru Sriwijaya Air. iya ya ya saya bilang gila pegiringan penutupan apa kita digiring dengan hal-hal yang sehingga lupa yang besar-besar begitu ya Pak Bari ya saya Ya, bingung ya selalu itu. iya iya Pak Bahari tahu ya kita Karena ini karena kasusnya itu kan muncul terus. iya Kalau kalau kasus yang lewat ini masih besar aktual nilainya, besar tutupi lagi nilainya, datang kasus baru ya diekspos kasus ditutup baru. itu tapi ya itu saya bingung itu ini yang itu yang maksud saya sedikit mengkritiki ada apa sih sebenarnya kita. Enggak, persoalannya di kita itu sejak waktu baru reformasi ada direktur intelnya Jaksa Agung itu kan langsung ngomong dengan Jaksa Agung pada waktu rapat. Ya, iya, maksudnya. Waktu orang Padang itu baru diangkat jadi Jaksa Agung. Saya Iya, lupa